Saya ke Wakil Ketua Umum Wakil Ketua dari Koordinator Unjuk Rasa ya. Di Gerakan Nasional Fatwa MUI. Pendukung Fatwa MUI. Iya. Ustadz tadi turun ke lapangan juga? Oh, insya Allah, sebab kita nih tokoh-tokoh juga harus turun untuk bisa mengarahkan, bisa memberikan bagaimana seharusnya kita melakukan ini, ya. Karena kalau hanya anak-anak muda saja, ya hanya anak-anak yang tidak terkontrol itu berbahaya, ya. Dan kalau mereka masih mendengar tokohnya, ulamanya itu masih bagus, ya. Kalau tidak, ini kan berbahaya. Seperti yang kejadian di Prancis, ya. Itu sebetulnya itu kan anak-anak muda yang tokoh-tokoh agama di Prancis itu ada banyak, tapi mereka nggak dengar lagi. Mereka mengambil keputusan sendiri, ya. Nah, itulah sebetulnya yang ingin diimplementasikan, termasuk fatwa MUI itu yang banyak disalahpahami. MUI sebetulnya itu kan begitu bagus mengkanalisasi ini, ya. Dan orang ketika mengatakan MUI itu masuk wilayah politik, justru tidak. MUI ini tetap sebagai tugasnya menjelaskan agama. Justru Gubernur Jakarta yang masuk wilayah agama. Ya, itu penjelasan Ketua MUI. Ya, kami sama sekali tidak masuk, tidak ada kaitannya dengan Pilgub dan sebagainya. Kalau secara jumlah, Ustadz, tadi kan perkiraan pasti banyak eskalasi, tapi yang realnya seperti apa? Ya, kalau prediksi tidak kurang 200.000. Iya, kenapa? Karena yang lalu itu kurang lebih 50.000 orang. Ya, yang alhamdulillah semua berjalan dengan baik, ya. Saya juga termasuk waktu itu bertemu dengan Kabar Eskrim, ya. Putusan ini alhamdulillah semua berjalan, dan kita berharap juga nanti pada hari Jumat yang akan datang juga bisa berjalan dengan baik, ya. Kami tadi rapat alhamdulillah itu dengan tegas kita sampaikan, ya, tidak ada tempat di sini bagi yang punya sedikit niat anarkis. Tidak ada tempatnya di sini, ya. Kita sampaikan seperti itu, ya. Makanya kita kan ini banyak elemen, banyak ormas, ya. Kita melakukan koordinasi, masing-masing ormas menyiapkan satgas-satgas untuk mempagari, jangan ada orang seperti itu. Tapi tentu ya ada hal-hal di luar kemampuan kami. Disitulah kita berharap memang petugas keamanan dengan jumlah yang cukup untuk bersama-sama menjaga ini. Jadi kami itu ketika mendengar jumlah yang banyak justru senang. Iya, justru senang karena memang niatnya mau damai. Ya, 200.000 ya, perkiraannya. Itu diperkirakan seperti itu. Ya, kalau dari GNPF ini sama sekali clear, tidak ada, ya. Dan kita perlu sampaikan bahwa misalnya Habib Rizik, ya, dan FPI-nya itu kalau kita lihat gerakannya itu justru memang sangat jauh dari ISIS. Buktinya karena mereka selalu menyuarakan, menyampaikan komunikasi dengan polisi dan sebagainya. ISIS kan nggak ada yang seperti itu. ISIS itu menilai sesuatu, tidak bicara apa-apa, melakukan tindakan. Jadi seharusnya untuk orang yang berdemo, ya, itu memang tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kalau ISIS itu ingin memanfaatkan kesempatan, bukan tempat demo, ya. Pasti mereka akan mencari sasaran-sasaran, ya. Nah, itu yang kami sampaikan. Dan kalau berbicara yang yang moderat, kan Ustadz Arifin Ilham, dia dikenal sebagai diantara yang moderat. Agim kurang moderat, apalagi Agim. Ini Agim sudah menyatakan jauh-jauh hari besok akan turun tanggal 4, ya. Dan itu hanya sebagian daripada mayoritas yang akan turun demonya yang moderat sebetulnya. Walaupun kelihatan, wah ini karena ada FPI di situ. Tapi ini kan saya sendiri ketua ormas, ada juga banyak ketua ormas, ada Al-Irsyad, ada PUI, ada Ittihadiyah, semua ini rapat semua. Ini orang-orang moderat yang sejak sebelum kemerdekaan. Ini gak lengkap namanya, ada ikut mereka semua rapat. Ya, Pak Ustadz ternyata cukup dikhawatirkan ya oleh beberapa tokoh elit, ya. Bagaimana Mas? Ya, ini justru menarik, ya. Apakah ini hanya diarahkan kepada puluhan juta umat yang sekarang ini, kan bukan di Jakarta ini, seluruh Indonesia. Puluhan juta nih. Cuma kadang-kadang ini yang nyata jadi maya, yang maya jadi nyata nih kadang-kadang. Ataukah kemudian kita mencoba menyelesaikan masalah ini dari akar masalahnya, ya. Ini kan jelas ada satu perbuatan, ya, yang banyak pakar hukum mengatakan itu jelas pidana, penistaan. Di ILC juga sudah dibahas, ya. Ini bukan masalah tafsir. MUI tidak masuk pada tafsir. Ini persoalan perbuatan. MUI sudah hakul yakin, mayoritas ulama di Indonesia juga hakul yakin, bahkan NU juga mengatakan itu penistaan agama. Makanya kalau tidak dikatakan penistaan agama, nggak diserahkan ke polisi, kan langsung dimaafkan. Kan NU bilang, Muhammadiyah juga begitu, serahkan ke polisi, artinya itu memang ada penistaan agama. Nah, yang dituntut masyarakat begini sebetulnya, Mbak.
kenapa banyak kasus di Indonesia ini ketika meresahkan masyarakat langsung ditangkap. Kan begitu. Atau minimal dinyatakan tersangka. Baru-baru ini Bupati Takalar dinyatakan tersangka. Padahal kasusnya tidak terlalu meresahkan, kan masalah korupsi juga. Tapi ini kan sudah meresahkan dan jelas ada fatwa MUI. Nah, kenapa ini juga tidak diantisipasi? Sampai sekarang BTP tidak jelas, belum ada pengumuman dari Polri juga. Kasusnya dia saksi tersangka. Ya, Pak Ustadz ternyata cukup dikhawatirkan ya oleh beberapa tokoh elit ya. Bagaimana Mas? Ya, ini justru menarik ya. Apakah ini hanya diarahkan kepada puluhan juta umat yang sekarang ini, kan bukan di Jakarta ini, seluruh Indonesia. Puluhan juta nih. Cuma kadang-kadang ini yang nyata jadi maya, yang maya jadi nyata nih kadang-kadang. Ataukah kemudian kita mencoba menyelesaikan masalah ini dari akar masalahnya? Ya. Ini kan jelas ada satu perbuatan ya, yang banyak pakar hukum mengatakan itu jelas pidana, penistaan. Di ILC juga sudah dibahas ya. Ini bukan masalah tafsir. MUI tidak masuk pada tafsir. Ini persoalan perbuatan. MUI sudah hakul yakin, mayoritas ulama di Indonesia juga hakul yakin, bahkan NU juga mengatakan itu penistaan agama. Makanya kalau tidak dikatakan penistaan agama nggak diserahkan ke polisi, kan langsung dimaafkan. Kan NU bilang, Muhammadiyah juga begitu, serahkan ke polisi, artinya itu memang ada penistaan agama. Nah, yang dituntut masyarakat begini sebetulnya, Mbak. Kenapa banyak kasus di Indonesia ini ketika meresahkan masyarakat langsung ditangkap? Kan begitu. Atau minimal dinyatakan tersangka. Baru-baru ini Bupati Takalar dinyatakan tersangka. Padahal kasusnya tidak terlalu meresahkan, kan masalah korupsi juga. Tapi ini kan sudah meresahkan dan jelas ada fatwa MUI. Nah, kenapa ini juga tidak diantisipasi? Sampai sekarang BTP tidak jelas, belum ada pengumuman dari Polri juga. Kasusnya dia saksi tersangka. Tapi itu masih kurang. Jadi polisi tidak menyimpulkan dari kehendaknya sendiri, tapi dari hasil proses itu nantinya muaranya kemana. Jadi masih ada proses Pak Ustadz. Dan ini sedang berjalan. Kami juga percaya itu, makanya kami selalu komunikasi. Kami setiap Jumat loh ke Barreskrim dengan lawyer. Wah, ini Jumat kemarin kami tunggu loh. Kami tunggu. Alhamdulillah datang Pak dengan lawyer kami. Kami ini yang para ulama, tokoh ormas, termasuk yang mau demo, semua kalau bisa tidak jadi demo. Itu soal kepentingannya. Iya. Karena sebetulnya ini kan hanya rasa ketidakadilan. Kenapa Arswendo bisa ditangkap dihukum? Kenapa yang di Bali bisa dipidana seperti itu? Kok ini kok sepertinya saya kembali harus katakan sabar. Lagi proses. Makanya di antara kesabaran itu kita ingin sampaikan, termasuk kami sebenarnya ingin terakhir Pak Ustadz. mengetuk hati para pemimpin negeri kita ini. Marilah dengan hati nurani yang dalam dipikirkan masalah ini. Ini kan begitu banyak aspirasi umat ini. Nah, besok diundang oleh Pak Presiden, MUI, NU dan Muhammadiyah bagaimana? Ya, diundang besok. Ya, mudah-mudahan ini juga ada solusi. Itu kan di antara tanda bahwa sebetulnya para ulama itu sangat proaktif. Diundang langsung mau. Baik, Pak Rek, imbauan nih kepada para demonstran. Kepada para bagusnya ya, demonstran, pendemo ataupun pengunjuk rasa atau masyarakat lah, masyarakat yang menyalurkan aspirasinya, kita harapkan tetap patuhi ketentuan yang ada, datang dengan damai, kembali dengan damai, datang baik-baik. Yang penting kan aspirasinya disampaikan. Ya, saya yakin pimpinan negara, petinggi negara, termasuk aparat kepolisian pengamanan paham betul suasana batiniah yang ada. Sehingga mari kita sama-sama menjaga. Yang penting goalnya adalah keutuhan berbangsa dan bernegara harus tetap dijaga. Kita lihat ya besok ya Bang Odari. Mungkin mau ikut nanti ya, saya tunggu ya. Yang penting jangan sampai unjuk rasanya ditunggangi. Entah yang ditunggangi itu demonstran, entah aparatnya. Waspadalah. Terima kasih Bang Odari, terima kasih Pak Rikwanto, terima kasih Ustaz Zaitun sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan pada tanggal 4 November nanti berjalan lancar, damai-damai saja dan tersampaikan ekspresinya ya. Pak Ustadz ya, terima kasih sudah bersama kami. Anda bisa saksikan kabar hari ini sesaat lagi. Sampai jumpa.